internal keraton perlawanan. B. Keinginan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi mengambil hak atas kekuasaan beberapa daerah Mataram. C. VOC semakin berani untuk menekan dan melakukan intervensi terhadap jalannya pemerintahan Pakubuwana II. D. Wilayah pengaruh Kerajaan Mataram juga semakin berkurang. E. Persahabatan antara Pakubuwana II dengan VOC ini telah menimbulkan kekacauan para bangsawan kerajaan, apalagi VOC melakukan intervensi dalam urusan pemerintahan kerajaan. Terlibat dalam perlawanan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi adalah Raden Mas Said, Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, R. Sutawijaya, Suradiwangsa, Jenderal Baron van Imhoff, Gisbert Karel van Hogendorp, Sultan Agung, Jacob Mosel, Syekh Ibrahim, dan Sri Sultan Hamengkubuwana I. Pembahasan. Raden Mas Said adalah putra dari Raden Mas Riah yang bergelar Adipati Arya Mangkunegara dengan Raden Ayu putri dari Adipati Blitar. Pada usia 14 tahun, Raden Mas Said sudah diangkat sebagai ganda keraton atau pegawai rendah di istana dan diberi gelar RMNG Suryo Kusumo. Karena merasa sudah berpengalaman, Raden Mas Said kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Akibat permohonan ini, Mas Said justru mendapat cercaan dan hinaan dari keluarga kepatihan. Bahkan dikait-kaitkan dengan tuduhan ikut membantu pemberontakan orang-orang Cina yang sedang berlangsung. Mas Said merasa sakit dengan sikap keluarga kepatihan, muncullah niat untuk melakukan perlawanan terhadap VOC yang telah membuat kerajaan kacau karena banyak kaum bangsawan yang bekerja sama dengan VOC. Hal ini merupakan bentuk protes dengan perlawanan penguasa Mataram bersekutu dengan VOC. Raden Mas Said diikuti R. Sutawijaya dan Suradiwangsa, yang kemudian dikenal dengan Kiai Kudanawarsa pergi keluar kota untuk menyusun kekuatan. Raden Mas Said pergi menuju Nglaroh untuk memulai perlawanan. Oleh para pengikutnya, Mas Said diangkat sebagai raja baru dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Senopati Sudibyaning Prang. Hingga kini sebutan Mas Said sangat dikenal masyarakat, yakni Pangeran Sambernyawa. Mas Said cukup kuat karena mendapat dukungan dari masyarakat sehingga menjadi ancaman yang serius bagi eksistensi Pakubuwana II sebagai raja di Mataram. Oleh karena itu, pada tahun 1745, Pakubuwana II mengumumkan barang siapa yang dapat memadamkan perlawanan Mas Said akan diberikan hadiah sebidang tanah di Sukawati atau di wilayah Sragen sekarang. Mas Said tidak menghiraukan apa yang dilakukan Pakubuwana II di istana. Ia dengan pengikutnya terus melancarkan perlawanan terhadap VOC dan juga pihak kerajaan. Dengan adanya sayembara berhadiah itu, Pangeran Mangkubumi ingin mencoba sekaligus menakar seberapa jauh komitmen dan kejujuran Pakubuwana II. Pangeran Mangkubumi adalah adik dari Pakubuwana II. Ia lahir di Kartasura 6 Agustus 1717. Hamengkubuwono I merupakan putra dari Amangkurat IV, Raja Kasunan Surakarta. Sedari kecil, Hamengkubuwono I dikenal sangatlah cakap dalam keprajuritan. Berkat kecakapannya, pada 27 November 1730, ia diangkat menjadi Pangeran Lurah. Ketika ia mulai beranjak dewasa, Hamengkubuwono I mulai mendapat gelar sebagai Pangeran Mangkubumi. Singkat cerita, Pangeran Mangkubumi dan para pengikutnya berhasil memadamkan perlawanan Mas Said. Ternyata Pakubuwana II ingkar janji. Pakubuwana II kehilangan nilai dan komitmen sebagai raja yang berpegang pada tradisi Sabda Panhita Ratu Datan Kena Wola Woli. Sang raja tidak boleh ingkar. Karena bujukan Pati Pringgalaya, Pakubuwana II tidak memberikan tanah Sukawati kepada Pangeran Mangkubumi. Terjadilah pertentangan antara Raja Pakubuwana II yang didukung Pati Pringgalaya di satu pihak dengan Pangeran Mangkubumi di pihak lain. Dalam suasana konflik ini, tiba-tiba gubernur dalam pertemuan terbuka di istana itu, Gubernur Jenderal van Imhoff 1743-1750, mengeluarkan kata-kata yang menghina menuduh Pangeran Mangkubumi terlalu ambisi mencari kekuasaan. Hal inilah yang sangat mengecewakan Pangeran Mangkubumi. Dia dianggap Pangeran VOC secara langsung telah mencampuri urusan pemerintahan kerajaan. Pangeran Mangkubumi segera meninggalkan istana. Tidak ada pilihan lain untuk kecuali angkat senjata
untuk melawan VOC yang telah semena-mena ikut campur tangan dalam politik pemerintahan kerajaan. Hal ini sekaligus untuk protes menolak kebijakan saudara tuanya Pakubuwana II yang mau didikte oleh VOC. Mangkubumi dan pengikutnya pertama kali pergi ke Sukowati untuk menemui Mas Said. Kedua pihak bersepakat untuk bersatu melawan VOC. Untuk memperkokoh persekutuan ini, Raden Said dijadikan menantu oleh Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi dan Mas Said sepakat untuk membagi wilayah perjuangan. Raden Mas Said bergerak di bagian timur, daerah Surakarta ke selatan terus ke Madiun, Ponorogo dengan pusatnya di Sukawati. Sedangkan Pangeran Mangkubumi konsentrasi di bagian barat Surakarta, terus ke barat dengan pusat di hutan beringin dan desa Pacetokan dekat Pleret termasuk daerah Yogyakarta sekarang. Diberitakan pada saat itu, Pangeran Mangkubumi memiliki 13.000 prajurit, termasuk 2.500 prajurit kavaleri. Perpaduan perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said sangat kuat dan meluas hampir di seluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh pasukan Mas Said dan pasukan Mangkubumi. Di tengah-tengah berkecamuknya perang di berbagai tempat, terdengar berita bahwa pada tahun 1749 Pakubuwan II sakit keras. Pakubuwan II sangat mengharapkan kehadiran pemimpin VOC untuk segera datang ke istana kerajaan. Kondisi Pakubuwana II yang mulai tidak menentu dan sangat lemah itu, Gubernur Jenderal Baron van Inhofe memerintahkan Gubernur Semarang Gijsbert Karel van Hogendorp 1762 hingga 1834 untuk secepatnya menemui Pakubuwana II dan menyodorkan perjanjian. Dalam kondisi Pakubuwana II sakit keras ini, tercapailah Het Allerbelangrijk Contract, sebuah perjanjian yang sangat penting antara Pakubuwana II dengan pihak VOC yang diwakili oleh Gubernur VOC untuk wilayah pesisir timur lautan, Baron van Hohendorp. Isi perjanjian ini sangat menyakitkan rakyat dan para punggawa kerajaan, karena Pakubuwana II telah menyerahkan kerajaan Mataram kepada VOC. Perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1749 yang isinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Susuhunan Pakubuwana II menyerahkan kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure kepada VOC. 2. Hanya keturunan Pakubuwana II yang berhak naik tahta dan akan dinobatkan oleh VOC menjadi Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. 3. Putra mahkota akan segera dinobatkan setelah Pakubuwana II wafat. Kemudian tanggal 15 Desember 1749, Van Hohendorp mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai Susuhunan Pakubuwana III. Perjanjian tersebut merupakan sebuah tragedi besar, karena kerajaan Mataram yang pernah berjaya di masa Sultan Agung, akhirnya oleh para pewarisnya harus diserahkan begitu saja kepada pihak asing VOC. Hal ini semakin membuat kekecewaan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said, sehingga keduanya harus meningkatkan perlawanan terhadap kezoliman VOC. Perlu diketahui bahwa pada saat perjanjian antara Pakubuwana II dengan VOC ditandatangani, Pakubuwana II dinyatakan bukan lagi Raja Mataram, sementara VOC belum melantik atau mengangkat raja yang baru. Mataram dalam keadaan vakum. Dalam keadaan vakum ini, oleh para pengikutnya, Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai raja dengan sebutan Sri Susuhunan Pakubuwana. Tetapi sebutan itu kurang begitu populer, karena penobatan Pangeran Mangkubumi ini bertempat di desa Kebanaran, maka Pangeran Mangkubumi lebih terkenal dengan nama Susuhunan atau Sultan Kebenaran. Tahun 1750 merupakan tahun kemenangan bagi Pangeran Mangkubumi. Kemenangan demi kemenangan diperoleh Pangeran Mangkubumi dan juga Mas Said. Sebagai contoh, pasukan Mangkubumi berhasil menghancurkan De Klerk dan pasukannya di daerah Kedu. Dari Kedu, pasukan Mangkubumi bergerak ke utara dan berhasil menguasai daerah Pakalongan dan beberapa daerah pesisir lainnya.
Van Hogendorp yang diberi tanggung jawab oleh VOC untuk memadamkan perlawanan Mangkubumi dan Masaid mulai frustasi dan putus asa. Oleh karena itu, Van Hogendorp kemudian mengundurkan diri dan ia digantikan oleh Nicolas Harting. Begitu juga Van Imhoff selaku Gubernur Jenderal VOC digantikan oleh Jacob Mosel. Kedua pejabat VOC yang baru ini berusaha keras untuk menyelesaikan perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Masaid. Cara perundingan mulai dipikirkan secara serius untuk mengakhiri perlawanan tersebut. Perang dan kekacauan yang terjadi di Mataram itu telah menghabiskan dana yang begitu besar, sementara perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Masaid belum ada tanda-tanda mau berakhir. Oleh karena itu, penguasa VOC terus membujuk kepada Pangeran Mangkubumi untuk berunding dengan perantara seorang ulama besar Syekh Ibrahim. Akhirnya Pangeran Mangkubumi bersedia berunding dengan VOC. Dengan demikian, perlawanan Pangeran Mangkubumi berakhir. Tercapailah sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari tahun 1755 di Desa Giyanti. Isi pokok perjanjian itu adalah bahwa Mataram dibagi dua, yaitu wilayah bagian barat, daerah Yogyakarta, diberikan kepada Pangeran Mangkubumi dan berkuasa sebagai sultan dengan sebutan Sri Sultan Hamengkubuwana I. Sedangkan bagian timur, daerah Surakarta, tetap diperintah oleh Pakubuwana III dengan sebutan Kasunanan Surakarta. Perjanjian Giyanti ini sering dinamakan dengan Palihan Negari. Akhir dari perlawanan. Pada saat adanya praktik Perjanjian Giyanti hanya berhasil menghentikan peperangan secara militer. Namun, peperangan dalam bentuk lain tidak dapat dipadamkan seperti perlawanan budaya yang tercermin dalam budaya Jawa yang berkembang di Yogyakarta dan Surakarta dalam konsep dan kepercayaan Dewa Raja. Perlawanan budaya dengan konsep dan kepercayaan Dewa Raja bahkan terus berkembang sampai Indonesia merdeka. Akibat atau dampak dari perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Masaid yaitu: pertama, Raja Mataram Pakubuwana III menyerahkan pantai utara Pulau Jawa kepada VOC. Akibatnya Mataram terputus dengan laut sehingga tidak mempunyai pelabuhan untuk kegiatan perdagangan. Kedua, membuat Pangeran Mangkubumi dan Raden Masaid geram. Ketiga, VOC tetap pada misi utama yaitu memecah belah kerajaan Mataram. Mengetahui adanya kesepakatan tersebut, Pangeran Mangkubumi dan Raden Masaid semakin sengit bertempur. Keempat, VOC pun semakin terdesak dan pasukannya banyak yang tewas. Hanya dalam hitungan bulan, hampir seluruh wilayah kerajaan Mataram sudah berada di bawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi.